tanggung jawabnya itu setara pekerja di Jepang. Orang Jepang itu anak mudanya nggak mau nikah guys. Enak ya, jadi kayak setengah tahun kerja di Jepang, setengah tahun di Indonesia. Konnichiwa semuanya. Yup, di video kali ini kita bakal bahas tentang visa Tokutegino dan magang. Karena banyak banget yang kebingungan, yang DM gitu kan. Aku tuh enaknya pakai visa Tokutegino atau magang sih gitu. Cocoknya aku tuh apa sih? Nah, kita bakal bahas tentang perbedaan keduanya biar kalian tahu gitu kayak oh ya magang ya kayak gini sih cocoknya, kalau Tokutegino ya kayak gini. Oh ya, yang belum tahu step by step cara mendapatkan visa Tokutegino atau visa magang, kalian bisa klik di info di atas atau di sini kayaknya. Kayak nanti ada sering ke depan info gitu, kalian klik aja untuk step by stepnya visa Tokutegino atau magang. Nah, jika kalian sudah nonton keduanya, nah pasti kalian kebingungan deh kayak aku tuh pasnya apa sih, visa magang apa visa Tokutegino gitu kan. Nah, di video kali ini kita bakal bahas itu dan kita langsung aja ke per poinnya. Oke, yuk poin pertama. Oke, tujuan visa Tokutegino dulu ya. Aku ya Tokutegino, kamu magang ya. Tujuan visa Tokutegino itu dibuat karena kekurangannya ketenaga kerjaan muda produktif di Jepang. Karena di sini kan populasi udah mulai menurun kan. Orang Jepang itu anak mudanya nggak mau nikah guys. Karena apa? Karena dia tuh ngerasa ribet. Ngeribetnya gini, kalau masih nggak punya pasangan kan enak, bisa kemana-mana gitu kan. Bebas. Kalau punya istri atau apa kan dia punya tanggungan kan. Iya, terus gitu. juga kan di sini mahal juga kan. Iya, mahal biaya sekolah dan lain-lain dia mahal gitu. Makanya udahlah enak sendiri, bebas juga kan gitu. Terus juga mau apa-apa juga ada, tinggal bayar gitu. Makanya populasi di sini menurun dan pemerintah mengatasinya dengan cara pembukaan visa baru yang namanya Tokutegino guys. Betul Kayak sekali. gitu. Jadi untuk kerja guys, ini Tokutegino untuk kerja ke Jepang intinya gitu. Karena kekurangan ketenaga kerja gitu. Oke, untuk visa magang gimana tuh? Jadi tujuan visa magang ini dibuat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan keahlian dari Jepang ke negara asal. Berarti dia kesini tuh ya belajar terus pulang ke negaranya dipraktekin Diterapkan, gitu. betul. Dari tujuan ini aja udah jelas guys. Jadi kalian udah ngerti lah maksudnya tuh Tokutegino ya buat kerja, kalau magang ya buat cari ilmu gitu kan. Tujuan aja, semoga kalian mengerti. Oke, lanjut ke poin kedua guys. Kalau Tokutegino 1 kan ada Tokutegino 1 sama 2. Kalau Tokutegino 1 itu sampai 5 tahun guys. Kontraknya 1 tahun gitu. Kalau magang itu visanya terdiri dari 3 tahun. Ada yang setahun, ada yang 3 tahun. Tapi bisa diperpanjang selama 2 tahun lagi. Tapi itu opsional kan? Itu ada syarat dan ketentuannya. Tapi untuk dasarannya kan 3 sama 1 gitu iya, kan? dari 1 sampai 3 tahun. 1 sampai 3 tahun. Untuk yang 2 tahunnya kan berarti tergantung si perusahaan mau apa enggak gitu kan? Kitanya juga mau diperpanjang apa enggak gitu. Lanjut poin ketiga. Batas usia di sini untuk Tokutegino itu dari 18 tahun sampai 35. Itu untuk pemula ya. Kayak yang pemula belum ada pengalaman tuh ya 18 sampai 35 itu bisa. Gitu. Kalau untuk magang sendiri Kalau gimana? di magang batas usianya itu dari umur 18 tahun sampai 25 tahun. Oh, lebih pendek ya dia. Iya, batas usianya itu kayak terbatas gitu. Iya, karena magang dia kan karena belajar kan maksud aku. Oke, lanjut poin keempat. Oke, di poin keempat ini ada di jam kerja. Di jam kerja ini kalau di Tokutegino ya, jam kerjanya itu sesuai standar Jepang. Kayak di si pemerintah kan udah menerapkan kayak jamnya segini kan. Itu mengikuti aturan pemerintah kita karena kita pekerja kan. Kita kayak orang pekerja aja, orang Jepang, mirip orang Jepang gitu. Makanya dia peraturannya mengikuti negara gitu. Untuk magang sendiri gimana? Kalau di magang ini jam kerjanya jam lembur itu terbatas. Soalnya kan dia statusnya magang gitu. Jadi nggak bisa kayak ambil lembur tiap hari, enggak deh kayaknya gitu. Gitu ya. Oke, lanjut ke poin ke 5. Oke, poin kelima ini ada gaji guys ya. Untuk gaji sendiri itu kalau di Tokutegino ya, karena tadi kita udah standarnya aja negara Jepang, berarti kita itu setara
orang Jepang bekerja di sini sesama jabatan. Misal jabatannya karyawan itu sama. Misalnya orang Jepang karyawannya segitu ya segitu. Kita disamain gitu. Soalnya ini sih ya visa kerja ya. Iya, kita tuh setara gitu. Makanya gajinya sama kayak orang Jepang. Sama setara aja kayak orang pekerja di Indo gitu. Ya, atau dimanapun. Setara orang Jepang gitu setara ya. orang Jepang. Tapi Oke, ya. untuk magang sendiri Kalau gimana? di magang ini gajinya standar magang. Standar magang. Iya, jadi gaji itu lebih di bawah dari Tokutegino. Oh, gitu. Gitu guys. Oke, poin ke-6. Poin ke-6 ini ada di pindah perusahaan. Untuk pindah perusahaan, kalau Tokutegino itu enak banget bisa pindah guys. Kayak kita kalau nggak cocok gajinya, nggak cocok suasananya, nggak cocok sama saconya atau siapapun tempat kerjanya atau pekerjaan apapun lah. Kalau di Tokutegino itu kita bisa pindah. Kalau kita mau aku mau pindah deh gitu, ngobrol dulu sama saconya gitu, atau biasanya 3 bulan sebelumnya ngobrol dulu gitu kan. Harus mengikuti prosedur juga ya berarti ya. Oh, Iya, gitu. kalau nggak cocok kita bisa pindah lah intinya gitu. Kalau magang sendiri gimana? Kalau di magang ini dia nggak bisa pindah perusahaan. Bisa pindah, tetapi kalau si perusahaan itu semisal ada masalah, contohnya kayak bangkrut gitu, mungkin bisa. Berarti kalian orang magang mau pindah perusahaan harus perusahaannya Bangkrut dulu. Parah banget. Oke, lanjut poin ke-7. Oke guys, poin ke-7 tentang hak dan tanggung jawab. Nah, di sini untuk Tokutegino sendiri nih ya, hak dan tanggung jawabnya itu setara pekerja di Jepang. Karena kan ya emang udah dari awal kan ya setara orang Jepang gitu. Semisal dapat cuti, kita dapat cuti berbayar 10 hari setelah bekerja 6 bulan. Nah, itu tuh bisa dipakai gitu kalau Tokutegino ya. Terus juga kita bisa pulang ke Indo dulu atau kita bisa ngobrol lah. Intinya kita lebih fleksibel kalau Tokutegino karena dia pekerja juga. Yang penting kita ngobrol sama saconya, atasan kita. Terus kalau di ACC kita boleh gitu. Kalau pemagang sendiri gimana sih? Kalau di magang ini dia buat izin cuti pulang ke negara asal tuh sulit. Jadi harus habis 3 tahun dulu. Jadi masa kontraknya harus habis dulu baru dia boleh pulang gitu. Gak bisa kalau semisal tiap tahun pulang atau tiap beberapa bulan pulang itu dia nggak bisa. Jadi lebih enak Tokutegino nggak sih ya? Ya lebih enak Tokutegino sih emang. Terus juga katanya kalau Tokutegino itu bisa kerja di Hangtoshi setengah tahun. Jadi setengah tahun kerja di Jepang, setengah tahun kerja di Indonesia aja, boleh ya? Iya, lebih fleksibel kan si Tokutegino kan. Kayak semisal sama atasannya itu ACC oke, semisal aku mau kerjanya di sini setengah tahun aja, setengah tahunnya pulang. Nah, ya udah itu bisa. Kalau si atasannya oke ya. Kita di sini tuh udah kayak pekerja aja. Yang penting kita ngobrol kayak aku mau ke sini nih, aku mau ke sini, tapi kalau atasannya oke ya udah oke. Kalau semisal enggak ya udah dicari jalan tengahnya gitu. Kita lebih fleksibel guys kalau Tokutegino. Enak ya? banget. Enak ya, jadi kayak setengah tahun kerja di Jepang, setengah tahun di Indonesia. Kalau buat yang ini ya kayak Jepang dulu setengah tahun, habis itu setengah tahunnya di Indo. Kalau orang-orang yang pengen cari uang bener-bener kan pengennya stay di sini terus kan. Ya itu mah fleksibel kan. Kalau Tokutegino ya enak, kalian bisa ngobrol sama saconya gitu. Oke. Sekarang lanjut ke poin ke-8. Poin ke-8, bisa atau tidak membawa keluarga gitu guys. Poin ke-8 untuk Tokutegino sendiri ya. Enak banget guys. Tokutegino 2 kita bisa membawa keluarga loh. Semisal aku udah dapet visa Tokutegino 2. Kan aku kan Tokutegino 1 sekarang kan. Nah, habis itu aku ada Shikeng, ada ujian. Habis ujiannya lulus baru aku bisa mendapatkan visa Tokutegino 2. Nah, kalau sudah mendapatkan visa Tokutegino 2 ini bisa membawa keluarga dan batas waktu masa tinggal di sini juga lebih panjang. Permanen, bisa itu udah permanen. Oh, enak ya. Permanen visa. Jadi bisa jadi warga negara Jepang jadinya. Iya enak banget pokoknya. Jos banget guys. Kalau di magang itu nggak bisa bawa keluarga. Oh. Tapi anak magang itu boleh nikah asalkan harus izin ke perusahaan dulu, terus izin ke kumiainya, penanggung jawabnya gitu. Jadi ada syarat-syaratnya, nggak bisa langsung asal-asal nikah, itu nggak boleh. Oh, magang juga bisa nikah di Jepang gitu. Di Jepang. Oh, gitu guys. Poin ke-9. Di poin ke-9 ini untuk cara daftar Tokutegino atau cara daftar magang. Nah, untuk Tokutegino itu sendiri, cara daftarnya itu lebih fleksibel lagi. Karena dia kan mandiri. Terus kan cari perusahaan juga bisa sendiri. Makanya lebih fleksibel, biaya juga lebih murah. Enak ya, jadi kayak lebih
kita jadi kayak lebih tahu gitu kan, kita yang ngurusin sendiri, terus uang juga kita tahu masuknya kemana, Iya, gitu. keluar gimana gitu kan. Makanya ini lebih fleksibel kalau Tokopedia Gino, enak lah. Kalau magang sendiri gimana? Kalau magang itu harus lewat dari LPK yang udah SO. Bisa mandiri tapi harus dibantu dengan pihak dari dinas juga, dari kayak IM Japan gitu. Berarti enggak sefleksibel itu ya? Enggak, kalau sendiri dia belum bisa ya. Bukan nggak bisa, belum bisa. Mungkin nanti lain kali ada. Oh iya. Tapi selama ini ada pihak ketiga terus ya. Iya. Oke guys, jadi kayak gitu perbedaannya. Semoga V-Info ini bisa bermanfaat buat kalian. Kayak bagusan mana sih, enaknya yang mana sih yang tepat buat kalian, visanya magang atau Tokopedia Gino gitu kan. Kalau kalian udah tahu perbedaannya kan enak. Wah, kayaknya aku lebih cocokan Tokopedia Gino nih. Wah, aku kan pengennya belajar doang. Ya udah magang aja deh. Nah, kalian bisa milih nih di sini gitu. Ya, mungkin kalau misalnya ada kan yang kayak mau coba-coba dulu kerja di luar negeri gitu kan. Coba deh magang dulu deh gitu. Kalau misal aku mau Tokopedia Gino aja, aku mau yang 6 bulan di Indo, 6 bulan di Jepang sambil jalan-jalan gitu kan bisa gitu. Oke guys, jadi semoga info ini bermanfaat. Share ke teman-teman kalian yang membutuhkan info-info perjepangan kayak gini. Kedepannya juga channel ini bakal bahas tentang perjepangan, vlog atau jalan-jalan, makanan, semuanya intinya banyak banget. Kita kasih ke kalian. Kasih nggak tuh? Aduh. Oke, mite gue dari kita masa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nantikan video kami selanjutnya. Bye-bye. Jamatane. Bye-bye. Enggak, ada kan anak yang lucu, ada yang anak yang nyebelin kan ada. Walaupun anak kecil juga ada yang enggak lucu kan. Bisa bolak-balik, bisa dindot. Ada mobil. Kalau untuk Tokopedia Gino visa kalau untuk Tokopedia Gino visa 2, kalau untuk Tokopedia Gino kalau untuk Tokopedia Gino kalau untuk